Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Puja Septiandana dan teman saya. Saya Isya Nabila Hamidah. Kami dari kelas AB23B Institut Kemandirian Nusantara, Program Ilmu Administrasi Niaga. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perubahan. Dalam video ini, kami akan menampilkan simulasi dan analisis mengenai perubahan organisasi yang sering terjadi di lingkungan kerja. Melalui studi kasus yang kami peragakan, kami akan membahas 3 pertanyaan utama, yaitu Yang pertama, mengapa karyawan sering menolak perubahan meskipun perubahan itu positif? Dan yang kedua, bagaimana seorang pemimpin dapat secara aktif mengurangi resistensi atau penolakan terhadap perubahan di dalam timnya. Dan yang terakhir, apakah semua perubahan organisasi selalu berdampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat? Melalui dialog antara manajer dan sekretaris, kami akan mencoba menganalisis penyebab resistensi, peran kepemimpinan, serta dampak yang ditimbulkan oleh perubahan organisasi. Jadi, selamat menyaksikan! Perubahan organisasi sering dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas perusahaan. Namun, apakah perubahan tersebut selalu memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Cica sudah meluangkan waktunya. Mulai depan, perusahaan kita ini akan menerapkan sistem digital baru untuk seluruh proses administrasi dan penerapannya. Apakah sistem yang sekarang akan diganti sepenuhnya, Bu? Ya, betul. Dengan sistem ini, pekerjaan kita akan lebih cepat, data lebih akurat, dan proses kerja itu lebih efisien. Saya paham manfaatnya, tetapi perubahan ini cukup besar bagi kami. Jujur saja, saya khawatir saya belum terbiasa menggunakan sistem baru. Memang bagaimana yang paling membuat Anda khawatir? Yang pertama, saya takut melakukan kesalahan. Selain itu, beberapa rekan merasa teknologi ini akan mengurangi peran mereka. Oke, saya memahami kekhawatiran Anda. Perubahan memang sering menimbulkan rasa tidak nyaman pada awalnya. Kalau begitu, apakah perubahan organisasi selalu berdampak positif bagi semua pihak? Tidak selalu, karena dari sisi perusahaan, perubahan ini sangat menguntungkan karena meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tetapi bagi karyawan, prosesnya mungkin tidak semudah itu. Benar sekali, ada yang harus belajar keterampilan baru, ada yang membutuhkan waktu beradaptasi, bahkan ada yang merasa posisinya itu terancam. Berarti dampaknya bisa berbeda bagi setiap orang. Tepat sekali. Ada yang dianggap positif oleh perusahaan, belum tentu langsung dirasakan positif oleh semua karyawan. Lalu bagaimana agar perubahan ini bisa diterima dengan baik? Tenang saja, kami akan memberikan pelatihan, pendampingan, ada masa adaptasi selama beberapa bulan untuk para karyawan yang ada di sini. Kalau begitu, saya merasa lebih tenang karena ada dukungan dari perusahaan. Itulah pentingnya komunikasi dalam setiap perubahan organisasi. Baik, sekarang saya mengerti bahwa perubahan organisasi memang bisa membawa banyak manfaat. Tetapi tidak semua orang merasakan manfaat tersebut secara langsung. Benar, keberhasilan perubahan tidak hanya dilihat dari hasil yang dicapai oleh perusahaan, tetapi juga dari bagaimana perusahaan membantu para karyawan itu untuk beradaptasi. Baik Ibu, saya paham akan hal itu. Dan saya menerima perubahan sistem digital baru ini. Dan akan memberikan pemahaman pada para karyawan lainnya. Oke, Mbak Ica, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan baru ini, perusahaan kita ini akan semakin berkembang ya. Terima kasih. Kesimpulannya, perubahan organisasi tidak selalu berdampak positif bagi semua pihak. Namun, dengan komunikasi yang baik, pelatihan, dan dukungan yang tepat, dampak negatifnya dapat diminimalkan. Perubahan memang tidak selalu mudah, tetapi dengan komunikasi dan kerjasama yang baik, perubahan dapat membawa organisasi menuju arah yang lebih baik.
Sekian video tugas manajemen perubahan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.